Sejarah disyariatkannya adzan dan iqamah hingga mimpi dua sahabat Nabi. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Seiring berjalannya waktu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, umat Islam semakin banyak dan tak jarang rumahnya jauh dari masjid, sehingga sulit untuk memberitahu masuknya waktu sholat dan mengumpulkan mereka dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Melihat keadaan tersebut, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW lantas memberikan usulan untuk membuat penanda waktu sholat. Dengan adanya penanda waktu sholat tersebut, umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan akan tetap menjalankan sholat tepat waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencari cara dalam memberitahu waktu sholat, namun beliau masih belum menemukan cara tersebut. Beragam ide muncul dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang mengusulkan membunyikan lonceng seperti orang Nasrani, trompet seperti yang biasa diperagakan oleh pemeluk agama Yahudi, dan menyalakan api yang tinggi agar umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid dapat melihatnya. Akan tetapi semua usulan tersebut ditolak Nabi Muhammad SAW. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk berseru as-shalah." Kemudian Rasulullah SAW setuju dengan usulan Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Bilal, bangunlah." Maka panggillah dengan as-shalah. Sampai suatu malam diketahui seseorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menghadap Nabi Muhammad SAW. Abdullah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan adzan. Diceritakan dalam mimpinya beliau bertemu dengan seorang lelaki memakai dua pakaian yang serba hijau sedang berkeliling. Di tangan kanan dan kirinya membawa sebuah lonceng. Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada orang itu, "Hai hamba Allah, apakah engkau hendak menjual lonceng itu?" Orang itu menyaut, "Apakah yang akan kau perbuat dengannya?" Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, "Akan kami pergunakan untuk memanggil sholat." Orang itu berkata, "Maukah engkau saya perlihatkan kepada yang lebih baik dari itu?" Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, "Baiklah, cobalah tunjukkan." Orang itu berkata, "Berserulah engkau dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Kemudian orang itu mengundurkan diri ke tempat yang tidak seberapa jauh dari tempat semula. Lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, "Bila engkau hendak berdiri sholat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Nabi Muhammad SAW kemudian meminta Abdullah radhiyallahu an untuk mengajari Bilal bin Rabah radhiyallahu an bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Tatkala sahabat Bilal pertama kali melantunkan azannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang waktu itu sedang berada di rumah buru-buru mendatangi masjid. Sesampainya di masjid, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, sungguh saya juga melihat apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an di dalam mimpi." Usut punya usut, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an 20 hari sebelumnya sudah bermimpi persis seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Demikianlah awal mula disyariatkannya adzan yang diambil dari banyak riwayat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW juga disebutkan telah mendapat wahyu tentang adzan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Beberapa hari kemudian, pada azan di waktu sholat subuh, Bilal menambahkan ucapan as-sholatu khairum minan naum.
Mendengar ucapan Bilal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menetapkan kebaikannya, tetapi beliau tidak memperkenankan ucapan itu diucapkan pada tiap-tiap azan di waktu sholat yang bukan sholat subuh. Bilal bin Rabah radhiyallahu an termasuk muadzin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal dipilih Nabi menjadi muadzin, yaitu suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi, dan berani. Dengan mengetahui sejarah azan, semoga menjadikan kita semangat untuk melaksanakan kewajiban dari Sang Pencipta. Jangan lupa untuk share video kami yang membahas sejarah disyariatkannya azan dan iqamah ke semua kalangan, agar kita semua bisa tahu asal mula dikumandangkannya azan. Dan pastikan kalian untuk terus dukung channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng, agar kalian selalu menjadi orang pertama yang mendapat video terbaru kami.